Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Chandra Mujiwati dengan NIM M3118020 dari Prodi D3 Teknik Informatika UNS. Di sini saya akan mendemokan proyek tugas akhir saya yang berjudul Sistem Manajemen Peminjaman Ruang dan Barang berbasis website dengan studi kasus Dinas Kominfo SP Kota Surakarta. Di sini adalah tampilan awal dari Sistem Manajemen Peminjaman Ruang dan Barang, di mana terdapat informasi sistem, kemudian ada informasi dinas dan kontak dinasnya. Lalu di bagian navigasi terdapat home, tentang, dan kontak, dan kemudian ada login. Di sini akan menuju ke halaman form login. Di mana terdapat isian username dan juga password. Di sini saya akan mencoba login sebagai admin terlebih dahulu. Isikan username dan juga password, lalu klik login. Lalu di sini akan tertampil menu dashboard dari admin, ada tombol ruang dan barang, dan juga ada statistik peminjaman ruang dan juga statistik peminjaman barang. Lalu terdapat menu manajemen data. Yang pertama yaitu data OPD atau organisasi perangkat daerah. Di sini memuat data-data OPD dan juga dapat menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Kemudian terdapat data user group. User group ini adalah peran atau role dari sistem ini sendiri. Ada admin, kemudian ada user atau pegawai, dan di sini hanya bisa untuk edit, dikarenakan peran yang digunakan di sistem ini hanya terdapat 2 saja. Kemudian ada data akun pengguna. Data akun pengguna di sini merupakan akun yang sudah terregistrasi sebelumnya. Kemudian di sini bisa menambah, menghapus, dan juga mengedit akun. Dan juga untuk akun yang sedang login ini bisa dilihat untuk detailnya. Kemudian saya beralih ke dashboard, kemudian masuk ke menu ruang. Nah, ini adalah halaman dashboard dari admin ruang. Di sini terdapat informasi jumlah data ruang, jumlah data pinjam, jumlah data selesai pinjam, dan juga jumlah pengajuan pinjam. Kemudian untuk bagian menu informasi notifikasi, ini merupakan detail atau data dari notifikasi yang ada di atas ini. Jika saya klik, maka dia akan menuju ke tabel informasi notifikasi. Semisal saya ingin melihat informasi notifikasi ini, kemudian saya akan klik read more. Lalu di sini akan terdapat informasinya, kemudian jika sudah dibaca, tandai sudah dibaca, maka statusnya akan sudah dibaca. Lalu di sini akan ada tombol tandai sudah dibaca semua, maka aksinya di sini akan berubah menjadi sudah dibaca semua. Kemudian jika tombol kosongkan informasi ini diklik, maka tabel di sini akan kosong atau tidak ada datanya. Lalu lanjut ke data master
Yang pertama ada fasilitas ruang. Di sini merupakan data dari nama fasilitas yang terdapat di masing-masing ruang. Di sini bisa untuk menambah, mengedit, dan juga hapus. Kemudian data ruang. Di sini merupakan data-data ruang yang sudah ditambahkan dan juga bisa dihapus dan diedit. Lalu sama juga untuk data sesi. Di sini ada tabel data sesi yang sudah ditambahkan, dan di sini juga bisa diedit dan dihapus. Lalu untuk menu peminjaman ini digunakan untuk transaksi peminjaman. Kemudian ini adalah tampilan dari data peminjaman. Di sini ada tombol sinkronkan data, yaitu merupakan sebuah update data, di mana jika kita klik maka datanya akan terupdate seperti itu. Dan ada aksi detail, merupakan detail dari peminjaman yang sudah dilakukan oleh pengaju dari peminjam tadi. Di sini terdapat detailnya dari pinjam ruang, kemudian ada pengajuan. Di sini ada aksi kosongkan ruang. Jika diklik maka akan tertuju ke sebuah informasi dari detail peminjaman. Jika kita klik selesai, maka terdapat alert selesai pinjam. Kemudian jika dilihat di aksinya tadi, maka akan berubah menjadi pinjam selesai. Lalu di sini juga ada untuk bagian admin, ada bagian aksi setuju dan tolak untuk status pengajuan yang masih proses. Itu jika kita klik setuju, maka nanti di notifikasi user atau pegawai yang mengajukan ini maka akan masuk, dan juga nantinya si peminjam ini akan mendapatkan email persetujuan di email yang sudah dimasukkan tadi. Lalu untuk tolak maka juga sama, si pengguna atau si pengaju tadi tidak boleh meminjam atau ditolak, akan mendapatkan notifnya. Lalu untuk bagian menu laporan, di sini merupakan data-data laporan atau histori dari pinjaman ruang yang sudah dipinjam. Semisal saya akan mencetak pada tanggal 22 Agustus sampai 30 Agustus. Akan ditampilkan, maka yang tertampil di rank data yang sudah saya tetapkan tadi ada 2 data. Lalu bisa untuk cetak dalam bentuk PDF seperti ini. Lalu saya akan masuk ke menu barang di bagian admin. Nah, di sini juga hampir sama dengan ruang, jadi ada
begitu masuk di dashboard itu ada informasi yaitu jumlah barang, jumlah data pinjam, jumlah data selesai pinjam, dan jumlah pengajuan pinjam. Jika klik di menu informasi notifikasi hampir sama dengan bagian ruang, jadi nanti jika di klik read more atau selengkapnya itu akan muncul pesan secara detailnya. Kemudian jika sudah dibaca, klik tandai sudah dibaca. Lalu statusnya maka akan menjadi sudah dibaca dan muncul alert seperti ini. Lalu untuk data master dari peminjaman barang ini terdapat data jenis barang. Jenis barang ini bisa menambah, menghapus, dan mengedit data jenis barang. Kemudian ada data barang. Data barang ini merupakan data-data yang sudah dimasukkan. Juga bisa menambah, hapus, dan edit. Dan di sini terdapat fitur cetak QR code dari masing-masing barang. Misal saya klik cetak untuk barang televisi, kemudian klik cetak QR code. Nanti akan muncul dalam bentuk PDF cetaknya seperti itu. Hal ini berfungsi untuk pelabelan dari setiap barang agar setiap barang itu bisa dilihat informasinya. Dikarenakan QR code ini merupakan berisi dari informasi-informasi barang yang ditambahkan seperti itu. Kemudian pada bagian menu peminjaman, di sini pada bagian peminjaman di sisi admin juga sama, terdapat tombol sinkronkan data, di mana jika diklik maka data akan terupdate seperti itu. Lalu di aksi tersendiri terdapat status disetujui, pengembalian sudah lewat. Itu jika tanggal kembalinya sudah lewat yang diinputkan oleh si peminjam. Lalu ada kembalikan barang yang nantinya akan menuju ke informasi detail dari peminjamannya. Lalu update kondisi barang itu sendiri yang dipinjam. Apabila rusak atau terdapat lecet bisa diinputkan di bagian update kondisi barang. Misal saya masukkan cek bagian depan. Selesai, maka pinjaman tadi statusnya berubah menjadi pinjam selesai. Kemudian untuk tombol detail itu terdapat informasi dari pengajuan pinjam barang tersebut. Lalu di sini terdapat setujui dan tolak. Jika setuju, maka si peminjam akan mendapatkan notifikasi baik dari websitenya atau dari email si peminjam yang sudah diinputkan, dan bisa meminjam barang tersebut. Kemudian jika ditolak, maka nanti notifikasinya si peminjam akan tertulis ditolak, dan juga si peminjam tidak bisa meminjam
barangnya. Kemudian apabila disetujui peminjaman barangnya itu, maka otomatis stok dari barang itu akan terkurang dengan sendirinya sesuai dengan jumlah dari barang yang dipinjam. Dan apabila suatu saat ada user yang ingin memperpanjang pinjam, maka jika barang tersebut tidak tersedia, maka dia akan di websitenya akan tertulis barang tidak bisa diperpanjang pinjam, seperti itu. Lalu untuk bagian laporan, hampir sama dengan bagian ruang, jadi bisa menginputkan rank tanggal yang ditentukan yang akan dicetak sebagai laporan. Sekian untuk bagian admin. Kemudian untuk bagian login sebagai user atau pengguna yang ingin pinjam. Sini inputkan username-nya. Klik login. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard dari user. Terdapat menu ruang dan menu barang, dan juga di sidebar terdapat sebuah menu profil dan juga panduan pinjam. Jika klik profil, maka akan terdapat informasi dari akun yang sedang login ini, dan juga bisa untuk detail profil dan edit. Kemudian untuk menu panduan pinjam itu berisi informasi alur dari peminjaman, baik itu ruang maupun barang, seperti itu. Kemudian semisal saya masuk ke menu ruang, nah di sini merupakan menu dashboard yang pengguna masuk ke menu ruang tadi. Di sini terdapat informasi jumlah pengajuan yang disetujui dan jumlah pengajuan yang ditolak. Dan jumlah ini merupakan pengajuan dari akun yang sedang login ini. Lalu di sini juga bisa untuk mengecek apakah ruang di tanggal sekian atau tanggal yang diinginkan pengguna itu tersedia di sesi berapa saja. Misal saya masukkan ruang 2 dengan tanggal pinjam hari ini. Cari. Nah, di sini dengan tanggal pinjam semisal tanggal 29 Agustus, maka sesi yang tersedia itu ada 3 sesi, dimana jam setengah 8, setengah 9, dan juga jam 10. Lalu di sini terdapat informasi notifikasi. Hampir sama dengan bagian admin, jadi di sini jika
ingin melihat secara detail pesannya, maka klik read more atau selengkapnya, kemudian pesan dari notifikasinya akan muncul secara komplit seperti itu. Jika belum dibaca, nanti klik tandai sudah dibaca dan statusnya akan berubah menjadi sudah dibaca seperti itu. Kemudian untuk peminjaman, di sini terdapat tombol tambah, sinkronkan data, detail, dan hapus. Tambah ini untuk tambah peminjaman, dan sinkronkan data ini untuk merefresh data di data peminjaman ini. Kemudian untuk detail itu berisi detail dari peminjaman dan juga hapus untuk menghapus peminjaman. Semisal saya di sini akan menambahkan pilih akun, masukkan kegiatan, kemudian isikan surat permohonan pinjam. Ditambah, kemudian akan muncul alert pengajuan berhasil ditambah. Jika saya klik detail, maka di sini akan terdapat detail dari peminjaman ruang. Lalu di sini menginputkan pengajuan yang akan dipinjam. Misal tanggal pinjam, saya klik hari ini, kemudian pilih ruang 1, kemudian cek, lalu memilih sesi berapa saja yang ini dipinjam. Saya pilih semuanya, misal klik tambah pengajuan. Maka terdapat alert sesi berhasil ditambah. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, maka data yang kita ajukan tadi sudah masuk di tabel pengajuan dengan statusnya masih menunggu karena belum di ACC oleh admin. Kemudian kita masuk ke dalam menu admin, kemudian masuk ke dalam peminjaman, lalu klik detail. Nah, maka di sini si admin bisa menolak atau setuju pengajuan yang sudah diajukan oleh pengguna tadi. Semisal di sini saya klik setujui. Akan muncul alert peminjaman sukses. Kita beralih ke pengguna, kita lihat statusnya apakah sudah berganti. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui semua. Itu. Kemudian si pengguna bisa klik selesai pinjam jika peminjamannya sudah selesai, dan juga bisa memperpanjang pinjam. Misal saya perpanjang pinjam, saya perpanjang untuk
tanggal 30 sesi 1 cek. Dan di sini itu untuk perpanjang harus menginputkan surat untuk perpanjangannya. Saya semisal ingin memperpanjang tanggal 30 di sesi pertama. Klik perpanjang. Maka akan terdapat perpanjangan sukses. Lalu kita lihat untuk perpanjangannya, maka akan untuk tanggal 30 di ruang 1 pada sesi pertama akan terdapat di list pengajuannya. Jika saya klik selesai pinjam, maka terdapat informasi dari peminjaman ini, lalu saya klik selesai. Maka akan muncul alat selesai pinjam. Maka datanya jika sudah diklik selesai tadi, maka statusnya akan berubah menjadi pinjam selesai untuk tanggal pinjam tanggal 29. Begitu kurang lebihnya untuk peminjaman ruang. Kemudian untuk bagian user di peminjaman barang, saya klik barang. Nah, di sini akan terdapat tampilan dari dashboard pengguna di peminjaman barang. Ada informasi pengajuan yang disetujui dan pengajuan yang ditolak. Dan di sini terdapat tabel berupa data barang yang tersedia. Lalu untuk menu informasi notifikasi juga sama untuk peminjaman ruang. Di sini untuk melihat detailnya maka bisa klik more atau selengkapnya. Kemudian jika sudah dibaca, klik tanda sudah dibaca. Dan statusnya akan berubah menjadi sudah dibaca. Kemudian di menu peminjaman, di sini ada tambah, sinkronkan data, detail, batal pinjam, kembalikan barang, dan juga perpanjang. Jika saya tambah pengajuan pinjam, maka akan muncul form tambah pengajuan barang yang baru. Semisal saya inputkan tanggal 29, kemudian untuk tanggal selesainya tanggal 30, saya pilih barang LCD, kemudian jumlah pinjam 1, keperluan untuk kemudian pilih nama peminjamnya, masukkan surat, lalu simpan. Nah, di sini akan terdapat alert pengajuan peminjaman atau pemesanan baru sukses. Dan statusnya sedang proses, dan di sini ada detail dan batal pinjam. Untuk batal pinjam sendiri, maka nanti datanya akan terhapus seperti itu. Si peminjam ini tidak jadi meminjam. Untuk detail, maka akan muncul detail dari pinjaman yang sudah diinputkan tadi. Kita beralih ke halaman admin. Pada bagian peminjaman barang, kemudian pada bagian peminjaman
Nah, di sini masuk peminjaman yang sudah diinputkan oleh pengguna tadi. Kita klik detail untuk setujui. Nah, maka alat muncul dengan peminjaman sukses. Dan di sini terdapat aksi setujui dan kembalikan barang. Lalu kembali ke pengguna. Nah, di sini untuk pengajuan yang sudah ditambahkan tadi, aksinya menjadi disetujui dan menjadi terdapat tombol kembalikan barang dan perpanjang pinjam. Untuk kembalikan barang, ini akan beralih ke halaman informasi detail dari peminjaman dan juga update kondisi barangnya. Jika kita klik tombol perpanjang, maka akan terdapat form dengan isian tanggal perpanjang dan keperluannya serta menginputkan surat permohonan pinjam lagi. Misal saya perpanjang tanggal 31 dengan keperluan dapat lanjutan hari ini. Kita inputkan suratnya lagi, klik perpanjang. Kemudian akan muncul perpanjang pinjam sukses. Lalu jika kita klik kembalikan barang, update kondisi barangnya, semisal baik, lalu klik selesai, maka statusnya akan berubah menjadi pinjam selesai. Seperti itu kurang lebihnya untuk bagian pengguna di peminjaman barang. Lalu untuk semua aktor, untuk logout itu bisa diklik bagian pojok kanan atas, bagian nama dari akun yang login, kemudian klik logout. Kemudian akan kembali ke halaman awal dari sistem. Baik, sekian dari demo project tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk ada pertanyaan atau saran mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.